di Kemenkop koperasi itu memang tidak ada anggotanya berapa atau kemudian pengurusnya laporan juga tidak ada. Jadi sekarang mungkin mau setelah ada laporan dari kita mungkin mau lebih diintensifkan, bahkan dia berjanji mau langsung terjun ke lapangan untuk ngecek itu keberadaan koperasi itu. Karena selama ini kan belum ada yang lapor katanya selama ini tentang dari kita gitu, dari Indonesia Berjamaah. Mungkin ya karena ada yang jauh dari Kalimantan, terus ibu-ibu kan jarang nggak memahami hukum juga, memahami prosedur birokrasi koperasi juga, mungkin kayak gitu, jadi nggak lapor. Bukan nggak mau lapor. Ya, tapi kurang tahu, kurang paham tentang bagaimana prosedurnya yang harus ditempuh gitu. Ya, jadi intinya sikap Kementerian Koperasi baik, mau membantu. Iya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Dik. Ya teman-teman, hari ini ya sebentar lagi saya akan pergi ke Kementerian Koperasi bersama dengan ibu-ibu yang mewakili para investor patungan usaha, ada nanti patungan aset, juga nanti ada tabung tanah dan lain-lain. Mereka menjadi satu paguyuban, paguyuban investor bersinergi. Jadi intinya mereka bersinergi untuk mencari keadilan dan kebenaran. Teman-teman, nanti di sana saya akan sebenarnya gitu, saya cuma mendampingi mereka agar mereka bisa merasa ada yang peduli dengan mereka dan mereka bisa memberikan satu keterangan kepada pihak Kementerian Koperasi untuk setidaknya gitu bertanya apakah ini ada solusinya atau enggak, terus bagaimana pihak kementerian bersikap tentang kasus ini, terus seperti itulah intinya teman-teman. Nanti teman-teman setelah saya keluar dari Kementerian Koperasi ini, nanti saya akan mewawancari mereka gitu. Ya secara mungkin habis itu nanti saya akan memberikan keterangan lagi. Nah teman-teman, saya akan buktikan itu nanti sambil jalan dan beberapa foto yang mungkin perlu disaksikan pada teman-teman bahwasanya kita memang melakukan audiens itu dengan nyata gitu, bukan cuma sekedar omongan gitu, dan itu udah direncanakan sangat lama. Intinya saya akan melihat video ini dari jalan sampai foto-foto yang ada di dalam, dan hasilnya karena saya nggak mungkin memvideokan, saya mengerti, saya tahu ranah itu, jadi nanti hasilnya kita akan membuat wawancara dengan yang bersangkutan, yaitu ibu-ibu tersebut. Sampai sini yuk kita langsung lihat videonya berikut. Teman-teman, ini saya di Jalan Rasuna Said ya. Kebetulan ini ibu ada yang dari Garut dan juga dari Bekasi. Sebenarnya yang mau datang itu banyak karena posisinya sekarang arus balik, jadi nggak bisa maksimal ya, karena ada yang nggak dapat tiket kayak gitu. Jadi ya ini diwakili sama 2 orang dan ini salah satunya sekretaris. Nah ini di Jalan Rasuna Said, kita menuju ke Kementerian Koperasi. Tujuan ke Kementerian Koperasi udah saya jelaskan tadi, dan ibu ini sudah mengirimkan surat ya secara resmi kepada Kementerian Koperasi, permintaan untuk audiensi, dan sebenarnya minta untuk dipertemukan dengan pihak koperasi ya. Kalau misalkan di audiensi pihak koperasinya diundang bisa bertemu di tanggal ini, tapi kalau kita nggak tahu sih upayanya nanti gimana ya, kita lihat dulu lah, intinya seperti itu. Dan kita jalan karena kebetulan mobil saya genap, jadi saya simpan di tempat yang jauh, jadi kita harus jalan kaki. Nah kita perlihatkan ya, ini ada pelang masuk Kementerian Negara, Koperasi dan UMKM ya. Nah ini ada pintu masuknya. Karena kita udah mengirim surat itu, jadi kita sudah ada tanda terimanya, jadi kita masuknya mudah teman-teman. Kita tinggal tunjukkan itu dan ya kita langsung bisa masuk nantinya.
Jadi kalau misalkan belum menunjukkan itu, nah ini kita udah dapat kartu tamu, ID tamu dari bawah ya, dari resepsionis, dan kita disuruh menuju ke lantai 4. Nah di lantai 4 kita masih menunggu dari pihak stafnya, karena katanya mau ketemu dengan staf susnya, deputinya, tapi belum ada security tamu untuk lantai ini, jadi kita masih nunggu. Nah ya biasalah, namanya juga ibu-ibu kan suka eksis di sini, foto-foto dulu gitu ya teman-teman ya. Kebetulan ini Pak Menterinya, Pak Teten ya, jadi kebetulan Ibu Garut ini teman dari Pak Menteri. Nah kita akan rapat di sini, di ruang rapat lantai 4, dan ini foto setelah kita selesai rapat. Kita memberikan ID kembali ya, kita ambil KTP untuk menyerahkan kartu tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu habis kemana? Ke Kemenkop ya, Kementerian Koperasi dan UKM. Koperasi dan UKM Jakarta. Tujuannya untuk ke Kementerian Koperasi? Minta difasilitasi untuk audiensi dengan koperasi kita tuh, koperasi Indonesia Berjamaah. Jadi kita minta difasilitasi antara Kemenkop, kemudian kita sebagai anggota koperasi Indonesia Berjamaah. Jadi hasil ditemui nggak sama stafnya? Staf bagian bukan bagian ini. Pertama kan ke resepsionis, suruh naik ke lantai 4. Situ ternyata bagian divisi perkoperasian sedang rapat di Bogor, tapi ada petugas yang mengatakan bahwa nanti akan ada penggantinya, bagian pengawas koperasi gitu. Jadi setelah menunggu ditemui pas bagian pengawas koperasi. Jadi tadi jam berapa sampai jam berapa? Jam berapa ya? Jam 11 lah sampai jam 11 ya. Kurang lebih jam 11 sampai jam 12-an lah. Sekitar 1 jam. Ya, bicara meetingnya itu. Ya, sekitar 1 jam. Dan hasil dari itu pertanyaan yang mau ditanyakan ke mereka apa aja? Ya paling tidak minta kejelasan. Ya pertama kita memang memperkenalkan diri sebagai investor gabungan atau paguyuban dari para investor, kemudian yang juga sebagai anggota koperasi mencari kejelasan pertama tentang keberadaan koperasi itu, juga ingin tahu tentang bagaimana nasib uang kita di koperasi itu. Nah, jadi gitu ya, kurang lebih seperti itu yang kita tanyakan. Jadi minta pertanggungjawaban dari Koperasi Indonesia Berjamaah tentang investasi kita. Kenapa tidak ada laporan selama ini, sedangkan sudah berjalan 10 tahun. Ya, minta kejelasan tentang koperasi itu sendiri gitu kan. Ya, punya itu investasi kan memang ini ya, di janjinya kan memang setelah 10 tahun uangnya mau dikembalikan dan dikonversi menjadi saham, dan tiap tahun akan mendapatkan bagi hasil gitu ya. Nah sebenarnya ya, Ibu pernah dikonfirmasi atau yang lain yang sepengetahuan Ibu dikonfirmasi, dihubungi sama pihak mereka, oh ini udah 10 tahun Bu, mau dikembalikan atau enggak, ada informasi itu enggak? Tidak ada. Belum ada. Sampai sekarang. Ya. Nah, Ibu bulan apa 10 tahun? 10 tahun tuh Maret 2023. Sekarang bulan Mei udah lewat. Saya bulan April 2023, 10 tahunnya. Sebetulnya berarti sebutannya bukan Maretnya, Februari ya. Ya, Februari. Februari. Dan yang tahun-tahun kemarin udah banyak lah yang lewat 10 tahun. Iya. Dan dari pihak yang lain juga sebenarnya nggak ada dari sini korban investor yang lain lah bahasanya, itu memang nggak dihubungi juga, selain Ibu juga nggak dihubungi. Jadi itu juga dijelaskan kan pada pihak mereka, pada pihak kementerian. Kementerian Kemenkop. Sebenarnya saya juga hadir, cuma biar ini jadi diskusi yang biar lebih mudah dicerna, biar teman-teman pendengar channel ini bisa lebih diterima. Jadi saya coba bertanya ulang. Nah setelah diterima, bagaimana sikap dari secara pribadi maupun secara perwakilan dari kementerian, mereka sikapnya
bagaimana ke baik ya. Jadi intinya mau membantu menjembatani dalam penyelesaian masalah ini. Jadi intinya gitu. Karena secara yang saya perhatikan kelihatannya si bapak itu rada rewas gitu, kaget gitu. Masih ada laporan yang seperti ini gitu. Ternyata ya dikira udah selesai gitu, dikiranya udah nggak ada masalah lagi, ternyata masih ada. Ya saya jelaskan memang masih banyak permasalahan yang menyangkut dengan koperasi Indonesia Berjamaah itu. Jadi beliau menyatakan ingin membantu menjembatani untuk menyelesaikan, bahkan ingin memeriksa keberadaan dan eksistensi dari koperasi itu sendiri. Jadi memeriksa, karena di Kemenkop koperasi itu memang tidak ada anggotanya berapa atau kemudian pengurusnya laporan juga tidak ada. Jadi sekarang mungkin setelah ada laporan dari kita, mungkin mau lebih diintensifkan, bahkan dia berjanji mau langsung terjun ke lapangan untuk ngecek itu keberadaan koperasi itu. Karena selama ini kan belum ada yang lapor katanya selama ini tentang dari kita gitu, dari Indonesia Berjamaah. Mungkin ya karena ada yang jauh dari Kalimantan, terus ibu-ibu kan jarang nggak memahami hukum juga, memahami prosedur birokrasi koperasi juga, mungkin kayak gitu, jadi nggak lapor. Bukan nggak mau lapor. Ya, tapi kurang tahu, kurang paham tentang bagaimana prosedurnya yang harus ditempuh gitu. Jadi intinya sikap Kementerian Koperasi baik, mau membantu. Iya. Nah, untuk upaya dari Kementerian Koperasi selama ini bagaimana? Karena kan ini berhubungan dengan regulator ya. Kementerian Koperasi kan sebagai badan atau misalkan lembaga yang memberikan regulasi, memberikan izin kepada koperasinya itu. Selama ini hak misalnya kewajiban yang mereka lakukan apa aja untuk membantu ibu? Yang sebelum ibu kan belum lapor, mereka belum ada laporan mereka, tapi mereka udah ada upaya atau belum? Mengawasi lebih memperketat dalam pengawasan. Ya, maksudnya sebelumnya pernah waktu yang lagi. Pernah, menurut si bapak pernah ke sana karena ada viral itu sebagai pribadi dan juga sebagai pengurus, katanya waktu rame-rame waktu datang ingin tahu tentang keberadaan koperasi itu. Saya memang kurang baik diterimanya, kata menurut beliau. Tapi ketika saya mengatakan bahwa saya atas nama Kemenkop, ya baru mereka itu mungkin mau menerima dan menjelaskan menurut yang diterima oleh pihak Kemenkop bahwa sedang dalam penyelesaian gitu kan, mau dibayar gitu kan, gitu ya tadi. Temuan dari pihak Kementerian Koperasi katanya gimana? Ya, jadi menurut kondisi koperasinya maksudnya. Koperasinya tidak ada laporan selama ini, tidak ada anggota. Maksudnya kondisi kantornya juga sepi, yang ada pengurus tidak ada. Mungkin kalau bentuk kecil nggak apa-apa, tapi pengurus tidak ada. Hanya ada 2 orang admin aja. Jadi ketika ditemui mana pengurusnya nggak ada. Ya itu ditanya itu juga mungkin secara administrasi ya nggak ada gitu. Jadi itu hanya menjawab bahwa sedang dibayar, dikumpul, didata dulu berapa orang katanya. Kemudian nanti akan dibayar dicicil dengan uang pribadi gitu. Seperti itu temuan dari Kemenkop itu. Jadi intinya kementerian udah berupaya gitu. Ada kelihatan udah ada upaya.